10 penemuan mumi paling fenomenal yang menghebohkan dunia. Jika selama ini Anda menganggap bahwa mumi merupakan tradisi pengawetan jenazah yang hanya ada pada zaman Mesir kuno, maka Anda salah. Tradisi pengawetan jenazah dengan teknik mumifikasi ditemukan di beberapa kebudayaan kuno seperti Tiongkok, Aztec, bahkan Indonesia. Setiap kebudayaan memiliki tekniknya sendiri untuk mengawetkan jenazah hingga menjadi mumi. Seminar nasional bertajuk Scanning the Pharaoh yang diselenggarakan oleh Departemen Arkeologi Universitas Indonesia menghadirkan Profesor Sahar Salim, Doktor Radiologi dari Cairo University, sebagai pembicara menguak tabir misteri di balik sosok mumi. Salim meneliti beberapa mumi milik para pemimpin besar Mesir menggunakan teknologi X-ray untuk memperoleh kondisi jasad yang baik dan menyeluruh. Sedikitnya ada 5 raja Mesir kuno yang muminya telah diteliti oleh Salim, yakni Tutankhamun, Amenhotep III Tiye, Ramses II, dan Ramses III. Bukan hanya penelitian milik Salim saja yang menghebohkan publik, ada beberapa penelitian lain soal mumi yang juga menjadi perhatian para arkeolog dan masyarakat seluruh dunia. Berikut rangkuman 10 penemuan mumi yang menghebohkan dunia. Yang pertama adalah Elmer McCurdy. Dikutip dari Les Verse, Elmer McCurdy merupakan seorang perampok yang terbunuh dalam baku tembak yang terjadi di Osage Hills, Oklahoma. Sebelum akhirnya tewas, Curdy melontarkan kata-kata terakhirnya, yaitu, "Kamu tak akan bisa menangkapku hidup-hidup," yang diingat hingga sekarang. Jenazahnya dikembalikan ke rumah duka di Oklahoma, namun tak ada yang mau mengakui jasadnya. Hingga pengurus pemakaman mengawetkan tubuhnya yang arsenik dan membiarkan orang melihat bandit yang tak pernah menyerah itu. 5 tahun berselang setelah kematiannya, seorang pria mengaku saudara Elmer dan ingin menguburkan jenazahnya secara layak. Tragis, jasadnya malah dijual ke Museum Lilin Karnival hingga rumah-rumah angker selama 60 tahun dan baru dimakamkan secara layak pada 22 April 1977 lalu. Yang kedua adalah Ginger. Mengutip dari National Geographic, mumi Ginger adalah mumi pertama yang ditemukan dan diabadikan di British Museum tahun 1901. Ia dikenal sebagai mumi tertua yang pernah ditemukan dan telah ada sejak tahun 3400 sebelum Masehi. Ia dinamai Ginger karena memiliki rambut berwarna merah. Kondisi jasadnya pun masih baik. Yang ketiga adalah Lady of Peko Pampa. Mumi wanita yang ditemukan di Peru dan dinamai Lady of Peko Pampa mengutip dari BBC, ketika ditemukan pada tubuhnya melekat kalung emas, leontin, dan keramik. Arkeolog juga terkejut menemukan perhiasan yang terbuat dari kulit kerang, yang mana wilayah Andes Cajamarca terletak hanya berjarak beberapa ratus mil dari pantai. Meski penyebab kematiannya masih belum jelas, peneliti Jepang yang memimpin penggalian tersebut, Yuji Seki, mengatakan tulang belulangnya membentuk posisi seperti janin dengan kaki diikat oleh tali. Ia menambahkan saat meninggal usianya sekitar 30 hingga 40 tahun. Arkeolog percaya daerah Pako Pampa di mana bumi tersebut ditemukan adalah situs seremonial penting, setara dengan budaya Chevin dan Kupisnik. Yang keempat adalah Tolun Man. Tolun Man merupakan jasad seorang pria yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi, sebelum masa pre-Roman Iron Age. Jasadnya ditemukan pada bulan Mei 1950, terkubur dalam rawa gambut di semenanjung Jutlandia, Denmark, yang menjadikan tubuhnya awet. Kepala dan wajahnya masih dalam kondisi baik. Bahkan ketika ditemukan, para peneliti mengira dia adalah korban pembunuhan yang terjadi baru-baru ini, padahal ia telah meninggal 1500 tahun yang lalu. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian adalah karena gantung diri atau digantung. Ada bekas tali yang terlihat di kulit bagian bawah dagunya dan di sisi lehernya. Kini tubuh disimpan di Museum Silkeborg, Denmark. Yang kelima adalah La Doncella, mumi gadis Inca. La Doncella merupakan seorang gadis dari suku Inca
yang baru berusia 13 tahun saat meninggal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Ladonsela meninggal akibat ritual pengorbanan suku Inca di Gunung Lulailaco di Argentina sekitar 500 tahun lalu. Sebelum meninggal diduga Ladonsela mengidap penyakit paru-paru. Pembunuhan Ladonsela dilakukan dengan memberikannya sebuah minuman memabukkan yang beracun hingga ia meninggal dalam tidurnya. Gadis bersama 2 orang anak lainnya ditinggalkan di puncak gunung hingga kedinginan dan meninggal. Hal ini dilakukan sebagai persembahan kepada para dewa. Mumi yang nampak tertidur dengan posisi duduk dan telah dibekukan itu kini ada di museum di Argentina. Menurut para arkeolog yang menemukan mayat mumi di Argentina pada tahun 1999, mengutip dari National Geographic, Museum Arkeologi High Country di Salta, Argentina, mempertontonkan Ladonsela kepada publik pada 6 September 2017 lalu. Jasad mumi itu dimasukkan ke ruangan bertabung dengan suhu rendah, sedangkan 2 mumi lainnya masih dalam tahap penelitian. Yang keenam adalah Dasi Dorzo Itigolov, biksu dari Mongolia. Dasi Dorzo Itigolov adalah seorang biksu dari biara Aniski Datsan di Buryatia, Rusia. Lahir pada tahun 1852. Dasi Dorzo Itigolov sudah mengikuti ajaran Buddha sejak usia 16 tahun. Dia memilih jalan moksa di akhir kehidupannya dengan melepaskan ikatan duniawi. Mumi kemudian ditemukan di distrik Songino Khairkhan, Mongolia dengan kondisi yang nyaris sempurna. Yang ketujuh adalah Tutankhamun, Firaun Mesir misterius. Tutankhamun merupakan seorang raja yang memerintah peradaban Mesir kuno lebih dari 3.300 tahun lalu selama periode kerajaan baru. Diangkat menjadi Firaun di usia 9 tahun dan meninggal 9 tahun setelahnya. Penemuan mumi Tutankhamun sempat menghebohkan karena teknik mumifikasi yang digunakan sangat rumit, berbeda dengan mumi Mesir lainnya. Saat ditemukan alat kelamin mumi Tutankhamun juga sedang ereksi, tidak bisa diturunkan. Yang kedelapan adalah Ramses II, Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ramses II memerintah peradaban Mesir kuno sekitar 66 tahun dari 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Ramses II dikenal sangat keji, memperbudak Bani Israel dan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ramses II meninggal di Laut Merah saat mengejar Bani Israel yang lari bersama Nabi Musa alaihissalam. Mayatnya ditemukan terdampar di tepi Laut Merah yang kemudian dimumifikasi oleh tabib kerajaan. Yang kesembilan adalah The Mummies of Guanajuato, dikubur hidup-hidup. Mumi tersebut ditemukan di Meksiko. Riwayatnya cukup tragis, bermula pada tahun 1833 saat wabah kolera menyerang Meksiko. Guanajuato terkena wabah kolera dan dikuburkan sesegera mungkin agar wabah tak semakin menyebar. Pihak keluarga tak tahu bahwa saat dikuburkan, Guanajuato masih dalam kondisi hidup. Hingga ketika jasadnya dikeluarkan karena pihak keluarga tak mampu membayar pajak pemakaman, Guanajuato ditemukan menjadi mumi dengan posisi tertelungkup di dalam peti mati, dengan dahi penuh cakar dan mulut menganga penuh darah akibat menggigiti tangannya sendiri. Yang ke-10 adalah Putri Ukok, simbol kecantikan dan penderitaan. Menurut para ilmuwan, Putri Ukok merupakan penderita kanker payudara pertama di dunia. Kondisi tubuhnya penuh tato dengan rambut botak hingga membuatnya harus menggunakan wig dari ekor kuda. Sekujur tubuh penuh tato membuat Putri Ukok diduga adalah seseorang yang penting di sukunya. Saat ditemukan, mumi Putri Ukok dikuburkan bersama beberapa kuda, 2 lelaki, kotak kosmetik, dan ganja. Putri Ukok diperkirakan meninggal akibat jatuh dari ketinggian karena terdapat trauma parah berupa patah tulang. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.